Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus pada pimpinan Majelis Taklim Syamsis Sumus, beliau Bapak Ustadz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa orang tua kami, senior kami, Bapak Mundasir, Bapak Mito, Bapak Abdul Rahman, Bapak Udin, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan kekuatan, kemampuan untuk menyempatkan diri menghadiri majelis yang mulia ini. Kita semua diberikan kemampuan dan kekuatan untuk meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Untuk kali ini saya menggunakan kalimat menyempatkan diri. Untuk kali ini saya menggunakan kalimat meluangkan waktu. Sebelum-sebelumnya saya menggunakan kalimat kesempatan. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kalimat kesempatan bisa jadi nunggu kalau ada waktu luang, kalau ada kesempatan. Tetapi kalau bahasanya menyempatkan berarti mau sibuk, mau nggak sibuk hadir. Ya, kalau bahasanya sudah menyempatkan. Kalau bahasanya meluangkan waktunya berarti sibuk nggak sibuk sama saja. Mengusahakan sama-sama, berusaha, berjuang untuk hadir di dalam forum yang mulia, yakni majelis zikir. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mengutip hadis baginda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan masalah zikir. Beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mau berzikir mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mau berzikir mengingat Tuhannya, itu perumpamaannya bagaikan orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang sering berzikir mengingat Allah, ini orang yang masih hidup secara jasmani, secara rohani, secara syariat, secara hakikat, lahir batinnya hidup. Tetapi orang yang jauh dari zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, lahirnya memang hidup. Kita lihat menurut kasat mata kita hidup, secara hakikatnya sudah dihukumi mati. Bahkan kalau di dalam kitab Ta'limut Ta'alim disebutkan di sana, ya mohon maaf. Jadi orang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan itu dihukumi seperti mayit katanya. Ya. Jadi beruntung sekali kita semuanya di sini. Pertama, masih mau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya masih terus berjuang untuk memperdalami ilmu pengetahuan sehingga sedikit atau banyak kita akan menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahasa kasarnya udah kosong belum lah ya Pak Mudathir.
ya nggak sampai kosong belum. Kalau telaten ngangsu ya masa iya sedikit banyak ada yang diperoleh batu saja tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kah dari tahun ke tahun ya batu ketetesan air padahal cuma tes lama-lama itu batu akan mengkikis. Bahasa Jawanya gerong ya enggak itu batu. Apalagi hati manusia tiap hari, tiap minggu ya bertahun-tahun terus diisi ilmu pengetahuan, menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, ya, mendengar pengajian-pengajian. Masa iya nggak ada yang bisa keserap? Masa iya nggak ada yang masuk? Nggak mungkin rasanya. Ya nggak. Iya makanya kita harus yakin nggak ada kata terlambat untuk sama-sama belajar memperdalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengetahuan agama. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan rahimakumullah. Di satu lagi mengutip wasiat baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya di saat itu, dia berwasiat begini. Ya Aliyu, hilang tadi ya. Jadi intinya begini. Wahai Ali, jika seorang mukmin 40 waktu subuh lewat, kau tidak duduk di dalam majlisnya ulama, kosa qalbuhu, hatinya keras, wajah saro al-kabair, dan akan berani melakukan dosa-dosa besar. 40 hari enggak ngumpul, enggak duduk di majlisnya ilmu, hati bisa keras. Hati kalau sudah keras, maka sulit sekali untuk menggerakkan anggota tubuh kita untuk menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, kemarin saya sebenarnya ada PR dari Mas Kolha, sudah ketemu orangnya nggak berangkat ya. Bentar lah, kalau masih ada waktu saya sampaikan. Kalau misalkan waktunya sudah habis berarti pertemuan berikutnya ya. Saya langsung saja ke kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Wa ayyu maudu'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi ayil masjidi wa huwa ayil ma'mumu alimun bi sholatihi ayil imami bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadatihi ba'da saffin ajza'ahu ay kafahu dhalika fi sihhatil iqtida'i bihi ma lam yataqaddam alayhi fa in taqaddama alayhi fi aqibihi fi jubhatihi lam tan'aqid sholatuhu wa la tadurru musawatuhu li imamihi wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan wa la yasiru bihadat takhallufi munfaridan anis soffi hatta la yajusa fadilatal jama'ati. Artinya begini, perlahan-lahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mana saja atau sisi mana saja di dalam masjid yang di situ digunakan sholat oleh seorang imam. Nah, ini kalau digambarkan ini masjid ya, masjid atau mushola atau majelis ya, yang digunakan sholat oleh seorang imam di situ. Sedangkan makmum bisa mengetahui keadaannya imam. Ya, makmum bisa mengetahui keadaan imam, menyaksikan secara langsung atau melihat atau menyaksikan sebagian soft yang bisa dilihat oleh makmum. Azzahu kafahu dzalika fi sihatil iqtida'i, maka itu sudah mencukupi bagi si makmum. Artinya mencukupi bagaimana? Artinya mencukupi, maka makmumnya sah bagi seorang makmum. Jadi begini, bagi seorang makmum itu
boleh di belakang persis imam, boleh sebelah sonoan tuh pojok, boleh sebelah kirian sini, boleh di belakang ya. Ya, tapi ini nggak boleh langsung dipotong segini, nggak boleh ya. Artinya mau yang sebelah sana kanan, yang sebelah kiri, yang belakang sama-sama sah makmumnya. Gitu. Nanti belum selesai, nggak boleh dipotong sampai di sini. Malam yataqaddam alaihi fa in taqaddama alaihi biaqibihi fi jubhatihi lam tanaqid salatuhu. Selagi makmum belum atau tidak apanya bahasanya. Kalau bahasa Jawa ini gampang ngarepi. Lebih maju daripada posisi imam. Ya. Jadi mau di sebelah kanan imam, sebelah kiri imam, sebelah belakang imam sah makmumnya. Asal jangan sampai makmum itu lebih maju posisinya dibanding imam. Jangan sampai lebih maju. Nah, yang jadi ukuran di sini apa yang jadi ukuran adalah kalau bahasa Jawa ini apa ya? Tungkak. Ya. Yang jadi ukuran tuh jadi kalau kita mau meluruskan soft, tumit. Kalau kita mau meluruskan soft, yang jadi ukuran tungkaknya, tumitnya, bukan ujung-ujung jari. Ya. Apa masalahnya? Masalahnya ya setiap orang ya, panjangnya itu telapaknya nggak sama, beda-beda. Maka yang jadi tolak ukur adalah tumitnya. Kalau ada pertanyaan ini masalah nih, bagaimana kalau ada seorang makmum ternyata telapakannya panjangnya 1 meter umpamanya? Bagaimana? Secara otomatis ujung-ujung jari telapak kakinya makmum ini lebih maju. Ya? Kalau memang ini jaraknya dengan imam ini cuma misalkan 1 jengkal, otomatis karena telapakannya itu panjang otomatis akan lebih maju atau bisa jadi di depan imam. Ya selagi tumitnya ini ya masih posisi lurus dengan imam atau di belakangnya enggak mengapa. Sekalipun tadi jari-jarinya lebih maju. Paham tidak jelas ya? Ini permasalahan. Ya takutnya nanti ada yang nanya. Ya, biasanya santri ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Ya. Jelas ya? Pak Subur ya. Kalau nanti ada pertanyaan yang nyeleneh kayak gitu, jawabin sampean. Ya. Mama bagaimana kalau ada makmum telapak kakinya ini panjangnya 1 meter? Nah, itu jawab saja. Ya. Enggak apa-apa, lebih maju ujung-ujung jarinya asal tumitnya lurus atau di belakangnya imam. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajurru musawatuhu li imamihi, dan tidak mengapa ya sejajarnya makmum dengan posisi imam. Ya, jadi misalkan ada makmum sholat dengan seorang imam berjamaah, posisinya lurus, benar-benar lurus, nggak apa-apa. Wala yadur. Artinya sholat jamaahnya sah. Jelas ya Mas Jarwo ya? Iya, ya siapa tahu Mas Jarwo satu saat melihat kayak gitu kan nggak aneh. Itu. Jadi nggak menyangka-nyangka yang gimana kayak gitu. Itu orang gimana ya? Sholat berjamaah 2 orang kok jejeran umpamanya. Ya, kita sudah tahu. Nggak apa-apa. Artinya sah. Ada terusannya, wa yuddabu takhallufuhu an imamihi qalilan. Tadi kan dikatakan tidak mengapa posisinya sejajar makmum dengan imam. Tetapi sunnahnya harus ada selisih, ada perbedaan. Makmum mundur sedikitlah dari posisi imam. Lurus persis nggak apa-apa, tapi kalau mundur sedikit itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah saja, ya, sunnah saja. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
wala yasiru bihadzat takhallufi munfaridan 'anis saffi. Dan tidak boleh ya, tidak jadi, tidak masuk kategori ini. Ini dulu ada pertanyaan dari saudara kita Mas Umar dulu ya, ini baru terjawab sekarang. Pertanyaannya kurang lebih dulu, bagaimana kalau ada orang sholat berjamaah mencil di sana, bahasa Jawanya mencil Pak Subur, menyendiri sana ya, jauh dari teman-temannya, dari imam. Jadi wala yasiru bihadzat takhallufi munfaridan 'anis saffi. Tidak jadi atau tidak cukup ya, selisihnya keadaan makmum dengan imamnya itu sehingga menyendiri berpisah dari shaf yang ada ya, ada satu shaf, dua shaf ya, jejer di sini, shaf, dua shaf. Satu orang mencil, menyendiri di belakang sana ya, ini tidak mendapatkan fadilahnya jamaah ya, jelas ya, menyendiri dari shaf yang lain. Mungkin muncul pertanyaan, shafnya di situ udah nggak muat, itu beda lagi, memang harus di belakangnya. Orang udah nggak muat, mau ngusel-ngusel ya kayak gitu. Maksudnya ini masih ada shaf yang kosong, masih memungkinkan kita di situ ya, tapi kita sengaja memang sendiri aja lah di belakang. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Dalam arti tidak diperbolehkan, tidak bisa atau tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Hatta la yajuza fadilatul jamaati, sehingga tidak memperoleh keutamaan sholat berjamaah. Paham ya? Pak Mito jelas ya Pak Mito? Jadi kalau tadi sendiri di belakang nggak apa-apa, tapi kalau di sini memang sudah penuh ya. Kalau masih ada nih satu orang, dua orang, kosong aja, kita belakang aja lah biar keluarnya cepet, gampang. Ini berarti memang sengaja ya, sengaja memang memisahkan diri atau menjauhkan diri dari shaf yang ada di depannya. Nah, ini yang tidak bisa mendapatkan keutamaannya sholat berjamaah. Ini barangkali materi yang saya bacakan, saya sampaikan. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo.